Halo, sejak Januari 1974, serangkaian serangan terhadap perempuan terjadi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Pelaku mengenakan topeng, menyelinap ke rumah para gadis di tengah malam, kemudian memukul mereka hingga pingsan dengan tongkat dan melakukan kekerasan seksual. Dalam 6 bulan, hampir setiap bulan ada saja gadis yang dilaporkan hilang. Pelaku juga perlahan-lahan memperluas jangkauan kejahatannya. Dari perampokan dan penyerangan di awal, berkembang menjadi kasus pembunuhan. Para korban selalu gadis-gadis muda yang cantik, sebagian besar adalah mahasiswi dengan rambut panjang yang dibelah tengah. Pelaku selalu mengenakan topeng saat beraksi dan menangani tempat kejadian perkara, TKP, dengan sangat hati-hati, membuat penyelidikan polisi menjadi sulit. Pada bulan Juni 1974, di suatu malam, seorang gadis bernama Jihan Puspita menghilang di sebuah gang dalam perjalanan pulang. Keesokan harinya, polisi menyisir seluruh gang tersebut namun tidak menemukannya. Para saksi mata melihat seorang pria yang menggunakan kruk di lokasi hilangnya gadis itu pada malam kejadian. Pria itu membawa sebuah tas kerja dan kakinya digips. Karena petunjuk yang terbatas, polisi tidak dapat menemukan pria tersebut. Keluarga Jihan kebetulan adalah seorang jurnalis. Setelah mengetahui kejadian tersebut, mereka merilis berita terkait yang menarik perhatian publik. Ternyata, selama setengah tahun terakhir, di Bandung telah terjadi serangkaian kasus hilangnya perempuan muda yang membuat warga setempat sangat cemas. Polisi mengumpulkan informasi dari beberapa perempuan yang hilang dan menemukan bahwa waktu hilangnya mereka bertepatan dengan masa ujian di universitas-universitas setempat. Lokasi hilangnya mereka sebagian besar berada di dekat lokasi konstruksi. Banyak saksi melihat seorang pria dengan kaki digips mengendarai mobil VW Kodok. Karena kemiripan detail kasus, polisi yakin bahwa pelakunya kemungkinan adalah orang yang sama. Pada tanggal 14 Juli 1974, sebulan kemudian, 5 gadis muda sedang berlibur di pantai di Taman Wisata Danau Saguling, Jawa Barat. Saat itu, seorang pria tampan yang mengenakan pakaian tenis putih menghampiri mereka. Salah satu tangannya dibalut perban, dan ia memperkenalkan dirinya sebagai Tio. Karena tangannya cedera, ia meminta bantuan kelima gadis itu untuk membantunya menurunkan sebuah perahu layar dari mobilnya. 4 dari 5 gadis itu menolak. Tetapi seorang gadis berusia 23 tahun dengan antusias setuju untuk membantunya. Ia pun mengikuti pria itu ke mobilnya. Namun kemudian menyadari bahwa tidak ada perahu layar di dalam mobil. Ia juga pernah mendengar tentang serangkaian kasus penghilangan orang di daerah itu. Menyadari situasi yang tidak beres, ia segera berbalik dan lari ke tempat yang ramai. Kewaspadaannya telah membuatnya berhasil lolos. Pada hari yang sama, 2 gadis lagi dilaporkan hilang di taman tersebut. Banyak saksi melihat seorang pria mencurigakan dengan tangan diperban. Polisi membuat sketsa wajah pelaku berdasarkan deskripsi saksi dan menempelkannya di seluruh jalanan Bandung. Polisi menerima ratusan informasi setiap hari. Salah satunya menunjuk pada seorang tersangka yang sama. Tio Budi, 28 tahun, seorang mahasiswa di universitas lokal dengan nilai-nilai yang cemerlang dan merupakan mahasiswa teladan tanpa catatan kriminal. Polisi juga menemukan 8 saksi dari hari kejadian di taman dan menunjukkan foto-foto Tio kepada mereka. Namun, 7 dari 8 orang tersebut mengatakan bahwa itu bukan dia. Polisi juga berpendapat bahwa orang seperti Tio sulit untuk melakukan kejahatan dan karena tidak ada bukti, mereka melepaskannya. Kenyataannya, saat masih di bangku SMA, ia beberapa kali ditangkap karena pencurian, tetapi catatan kejahatan tersebut dihapus tanpa alasan yang jelas saat ia dewasa. Beberapa waktu kemudian, seorang pendaki gunung melapor kepada polisi bahwa ia menemukan 1 set kerangka manusia sekitar 3 km dari Taman Wisata Danau Saguling. Setelah menerima laporan, polisi mendatangi lokasi dan menemukan 2 set kerangka lainnya, total 3 kerangka. Mereka dikonfirmasi sebagai gadis-gadis yang baru-baru ini dilaporkan hilang. Salah satunya adalah mahasiswi yang hilang, Jihan. Setelah serangkaian kasus di Bandung, banyak juga kasus perempuan hilang di kota Solo, Jawa Tengah. Saat itu, ditemukan jenazah 2 gadis tanpa busana di dalam hutan. Terdapat banyak luka lebam pada korban dan tanda-tanda kekerasan seksual. Kemungkinan dilakukan setelah mereka meninggal. Penyebab kematian adalah sesak napas. Pelaku sangat berhati-hati dan membersihkan TKP dengan sangat bersih, sehingga polisi hanya mendapatkan sedikit petunjuk. Saat itu, komunikasi antar Polda di Indonesia belum terintegrasi, sehingga mereka tidak tahu bahwa serangkaian kasus di Bandung, Jawa Barat, dan di Solo, Jawa Tengah sebenarnya dilakukan oleh orang yang sama. Pada tanggal 8 November 1974, malam itu hujan gerimis.
seorang gadis tiba-tiba menyerbu masuk ke kantor polisi di Solo untuk melaporkan kejahatan. Gadis itu bernama Karina Dewi, 18 tahun, seorang operator telepon. Ia mengatakan bahwa hari itu setelah pulang kerja, ia hendak pergi ke toko buku. Saat itu, seorang pria tampan menghampirinya, mengaku sebagai polisi dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin mencuri mobilnya. Karina tidak tahu bagaimana pria itu bisa menemukannya, tetapi ia memutuskan untuk mengikutinya ke tempat parkir. Di tengah jalan, Karina merasa curiga dan meminta untuk melihat kartu identitasnya, tetapi pria itu hanya tersenyum dan mengabaikannya. Ketika mereka tiba di tempat parkir, Karina menemukan bahwa mobilnya benar-benar hilang. Pria itu mengatakan mungkin mobilnya telah diderek dan memintanya pergi ke pos keamanan terdekat untuk membuat laporan. Setelah ragu sejenak, karena ingin segera mendapatkan mobilnya kembali, ia pun pergi bersama pria itu ke sebuah gedung terpencil di dekatnya, tetapi tetap tidak melihat mobilnya. Pria itu kemudian mengatakan bahwa mobilnya mungkin sudah dibawa ke markas polisi dan ia bisa mengantarnya ke sana. Di perjalanan, Karina menyadari bahwa arah mobil tidak menuju ke markas polisi. Merasa ada yang tidak beres, ia meminta untuk turun. Pria itu perlahan menghentikan mobilnya. Tepat pada saat itu, pria itu tiba-tiba mencengkeram tangannya, mengeluarkan pistol, menodongkannya ke kepalanya, dan mengancam akan membunuhnya. Namun, Karina berhasil membuka pintu, melompat keluar, dan melarikan diri. Kebetulan, pada saat itu ada sebuah mobil yang lewat. Ia segera menghentikan mobil tersebut dan meminta diantar ke kantor polisi untuk melapor. Setelah beberapa penyelidikan, polisi mengidentifikasi beberapa tersangka, termasuk Tio Budi. Karina, hanya dengan sekali lihat, langsung mengenalinya dari foto-foto beberapa tersangka. Kecurigaan polisi terhadap Tio pun semakin meningkat. Kembali ke Jawa Barat, polisi menerima telepon dari Elisa, pacar Tio Budi. Ini bukan pertama kalinya ia melapor ke polisi. Beberapa bulan sebelumnya, ia sudah melapor tentang kasus kehilangan di Danau Saguling, tetapi saat itu polisi tidak menanggapinya dengan serius. Setelah mendengar berita tentang kasus-kasus di Solo, Jawa Tengah, ia kembali melaporkan pacarnya, Tio Budi. Kali ini, polisi membuka penyelidikan terhadapnya dan menemukan bahwa jejak perjalanan Tio cocok dengan lokasi-lokasi terjadinya kasus penghilangan. Tetapi selain itu tidak ada bukti lain. Pada tanggal 16 Agustus 1975, saat sedang berpatroli, seorang petugas polisi di Jawa Tengah secara tidak sengaja melihat sebuah mobil VW Kodok yang berjalan pelan di sebuah kompleks perumahan tampak sangat mencurigakan. Setelah menyadari kehadiran polisi, pengemudi itu segera berbelok dan mencoba melarikan diri, tetapi berhasil dihentikan oleh mobil polisi. Polisi menemukan bahwa kursi penumpang depan mobil VW itu telah dilepas. Di dalam mobil terdapat topeng ski, linggis, borgol, tali, dan peralatan lainnya. Pengemudinya adalah Tio. Ia mengatakan topeng ski untuk bermain ski, borgol ia temukan di tempat sampah, dan sisanya hanyalah barang-barang biasa sehari-hari. Malam itu ia ingin menonton film, makanya ia lewat di situ. Petugas polisi menyatakan keraguannya atas jawaban Tio. Setelah memberitahu pusat komando, para petugas mengetahui bahwa Tio terlibat dalam beberapa kasus besar, sehingga mereka membawanya ke kantor polisi. Para penyelidik menggeledah kediamannya tetapi tidak menemukan apa-apa. Tio kemudian dibebaskan karena kurangnya bukti. Untuk menyelesaikan kasus ini, polisi Jawa Barat mengumpulkan berkas semua gadis yang hilang baru-baru ini dan menyusun informasi detailnya. Mereka juga membuat daftar tersangka, dan nama Tio Budi ada di dalamnya. Tio Budi lahir pada bulan November 1946. Nama aslinya adalah Theo Darmawan. Ibunya hamil di luar nikah. Ayah kandungnya tidak mau bertanggung jawab dan meninggalkan mereka. Keluarga ibunya yang religius tidak menyukai kehamilan di luar nikah. Setelah melahirkan di rumah bersalin, sang ibu meninggalkannya di sana. Kakek Tio tidak tega melihat cucunya, sehingga ia membawa Tio pulang ke Medan dan membesarkannya sebagai putranya sendiri. Untuk menghindari gosip, ia meminta keluarga untuk tidak mengungkapkan identitas Tio. Tentu saja, Tio kecil tidak tahu bahwa ayah yang membesarkannya sebenarnya adalah kakeknya. Kakek Tio adalah seorang yang kasar, paranoid, dan rasis. Ia sering menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Di bawah pengaruhnya, Tio menunjukkan beberapa perilaku aneh sejak kecil. Misalnya, saat keluarganya tidur siang, ia akan lari ke dapur, mengambil pisau, meletakkannya di samping anggota keluarga, lalu berdiri di samping tempat tidur sambil tersenyum puas. Kakeknya suka membaca majalah dewasa dan sering meletakkannya sembarangan.
Tio kecil juga sering melihatnya. Pada tahun 1950, saat Tio berusia 4 tahun, ibunya membawanya meninggalkan Medan dan pindah ke Jawa Barat. Setahun kemudian, pada tahun 1951, ibunya menikah dengan seorang pria dan melahirkan 4 anak. Namun, Tio tidak bisa menyatu dengan keluarga barunya. Di sekolah menengah, Tio menjadi pendiam dan tidak suka bergaul. Ia sering berkeliaran sendirian di jalan, mengobrak-abrik tempat sampah berharap menemukan majalah dewasa. Kadang-kadang, ia berbaring di dekat jendela rumah orang pada malam hari, mengintip perempuan yang sedang mandi. Ia juga suka membaca novel detektif dan kriminal. Pada tahun 1965, Tio yang berusia 19 tahun masuk ke sebuah universitas di selatan Bandung. Kemudian, ia melanjutkan studinya di Universitas Padjadjaran di pusat kota Bandung. Saat kuliah, Tio mulai menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Stefani. Stefani berasal dari keluarga kaya. Keluarganya tidak menyukai Tio. Karena alasan itu, Tio putus kuliah dan menjadi sopir sekaligus pengawal untuk lembaga pemerintah. Ia ingin mengejar karier politik, tetapi Tio muda sedikit ambisius dan ingin sukses dengan cepat. Pacarnya merasa Tio belum dewasa dan keluarganya tidak menyukainya, sehingga ia memutuskan hubungan. Kejadian itu merupakan pukulan berat bagi psikologis Tio dan menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Setelah putus, Tio sangat sedih. Entah kenapa, ia tiba-tiba penasaran dengan identitasnya dan mulai menyelidikinya. Namun, setelah memeriksa, Tio terkejut menemukan bahwa ayah yang membesarkannya sebenarnya adalah kakeknya. Kesedihan karena putus cinta belum usai, Tio kembali mendapat pukulan psikologis lain. Untuk melepaskan rasa frustrasinya, ia pergi ke Colorado dan tempat-tempat lain. Pada musim gugur tahun 1969, Tio yang berusia 23 tahun kembali ke Jawa Barat dan mulai berkencan dengan seorang ibu tunggal berusia 24 tahun bernama Elisa. Tahun berikutnya, Tio kembali ke Universitas Padjadjaran dan melanjutkan studi di jurusan psikologi. Tio memiliki IQ tinggi, prestasi akademis yang luar biasa, dan sangat disukai oleh para profesor. Setelah lulus, Tio bekerja di sebuah pusat penanggulangan krisis di Bandung. Di sana, seorang ahli bernama Andri bersama dengan seorang mantan polisi Bandung berbagi beberapa metode penanganan kejahatan polisi kepada Tio. Hal itu memberinya pengalaman berharga untuk kejahatan dan kejahatannya di kemudian hari. Merasa bersemangat, Tio kembali terjun ke dunia politik, membantu gubernur saat itu mengalahkan lawan-lawannya dan memulai karier politiknya yang singkat. Pada tahun 1973, di usia 27 tahun, Tio melanjutkan studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran atas saran gubernur dan para profesor. Tio sangat tampan, karismatik, muda, menjanjikan, dan memiliki potensi tak terbatas. Saat itu, Tio sedang berada di puncak kejayaannya dan kembali menghubungi mantan pacarnya, Stefani. Stefani juga sangat terkejut dengan perubahan Tio dalam beberapa tahun terakhir, dan keduanya segera menghidupkan kembali api cinta mereka. Tetapi, Tio dan Elisa masih mempertahankan hubungan mereka. Kedua gadis itu tidak tahu keberadaan satu sama lain. Setelah berkencan dengan Stefani selama beberapa waktu, Tio melamarnya. Stefani sangat senang dan mulai memperkenalkan Tio kepada teman-temannya sebagai calon suaminya. Tepat ketika mereka akan menikah, Tio tiba-tiba memutuskan semua kontak dengan Stefani. Ia bahkan tidak bisa dihubungi. Hal itu membuatnya sangat sedih, dan semua itu adalah rencana Tio Budi. Tujuannya adalah untuk membalas dendam atas perpisahan mereka di masa lalu. Kembali ke masa lalu, pada musim gugur 1969, Elisa yang berusia 24 tahun tinggal sendirian di Bandung bersama anaknya. Ia bertemu Tio di sebuah bar dekat universitas. Mereka mengobrol di bar malam itu dan menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, Tio secara pribadi membuat sarapan untuk Elisa. Pria seperti itu membuat Elisa sangat terkesan. Seiring waktu, keduanya sering pergi bermain bersama. Tio sangat baik kepada putri Elisa. Kadang-kadang di akhir pekan, ia sering pulang lebih awal untuk merawat putrinya. Sangat mirip sosok seorang ayah. Elisa berasal dari keluarga kaya di Jawa Tengah. Ayahnya adalah seorang dokter gigi. Setelah beberapa lama berkencan, ia membawa Tio untuk bertemu orang tuanya. Gaya Tio yang elegan meninggalkan kesan baik pada keluarga Elisa. Tio merasa malu dengan latar belakang hidupnya. Ia membenci masa lalunya dan bertekad untuk masuk ke dunia politik atau kalangan atas. Selama 5 tahun bersama Tio, Elisa pernah hamil sekali saat Tio masih kuliah.
Agar tidak mengganggu studinya, Elisa memilih untuk aborsi. Seiring berjalannya waktu, Elisa menemukan bahwa Tio sering berkencan dengan gadis lain tanpa sepengetahuannya. Untuk membalas Tio, ia juga berkencan dengan pria lain dengan tujuan membuat Tio cemburu, tetapi Tio tidak peduli. Akhirnya, ia hanya bisa menenggelamkan diri dalam alkohol. Ia tidak ingin meninggalkan Tio. Awal tahun 1974, di wilayah Bandung, banyak gadis mulai menghilang. Polisi merilis sketsa wajah tersangka kepada publik. Saat melihat sketsa itu, Elisa merasa sangat mirip dengan pacarnya, Tio Budi. Selama periode itu, Tio tidak tinggal bersama Elisa, melainkan di sebuah rumah sewaan terpisah di dekatnya, memberinya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Setelah 2 kasus kehilangan, Elisa mulai curiga dan bertanya langsung kepada Tio di mana ia berada pada hari itu. Tetapi Tio ragu-ragu, tidak jelas, dan enggan menjawab. Dalam informasi tersangka yang dirilis polisi, disebutkan bahwa pelaku mengendarai mobil VW Kodok, dan mobil Tio juga VW Kodok. Suatu kali, Elisa secara tidak sengaja menemukan sebuah kapak di dalam mobil Tio. Tidak hanya itu, ia juga menemukan sepasang kruk, sekantong gips, dan karung berisi pakaian dalam wanita di kediaman Tio. Setelah melihat barang-barang itu, Elisa ingin tahu kebenarannya dan mengkonfrontasi Tio. Tak disangka, Tio langsung mengancamnya bahwa jika ia berani memberitahu orang lain, ia tidak akan melepaskannya. Namun, Elisa tetap menceritakan kejadian itu kepada seorang teman baiknya. Atas bujukan temannya, ia memberanikan diri dan menelepon polisi. Tetapi ini hanya perkataannya, tidak ada bukti nyata. Polisi hampir setiap hari menerima laporan serupa, jadi pada awalnya mereka tidak terlalu memperhatikannya. Pada tahun 1975, Tio pergi ke kota Solo, Jawa Tengah, di mana terjadi serangan lain terhadap perempuan. Elisa merasa itu tidak mungkin kebetulan dan pasti itu adalah Tio, jadi ia melapor ke polisi sekali lagi. Kali ini polisi mendatangi Elisa dan menanyakan beberapa informasi. Berdasarkan kasus-kasus terbaru, tersangka kemungkinan menderita hasrat seksual yang kuat. Oleh karena itu, para penyelidik menanyakan pertanyaan pribadi kepada Elisa tentang kehidupan seksual Tio. Ia mengatakan Tio memiliki beberapa hasrat tertentu, dan ia juga suka membaca buku dan majalah tentang itu. Sejak saat itu, polisi semakin mencurigai Tio. Langkah selanjutnya adalah menemukan bukti. Pada bulan September 1975, Tio menjual mobil VW Kodok miliknya. Setelah mendapatkan petunjuk, polisi segera menyita mobil tersebut dan melakukan penyelidikan detail. Hasilnya, di dalam mobil ditemukan banyak helai rambut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa rambut-rambut itu milik 3 korban dalam serangkaian kasus tersebut, yaitu Melisa Sari, Karin Lestari, dan Karina Dewi, pelapor di awal video. Melisa hilang di Jawa Tengah dan ditemukan 9 hari kemudian dengan luka lebam, trauma akibat pukulan benda tumpul di kepala, dan mengalami kekerasan seksual. Karin adalah seorang perawat profesional yang menghilang saat berlibur di Jawa Timur dan ditemukan sebulan kemudian di sebuah jalan terpencil. Ia tidak mengenakan busana, memiliki banyak luka terbuka di tubuhnya, dan mengalami kekerasan seksual. Meskipun lokasi ketiga kasus ini berbeda, rambut mereka semua ditemukan di dalam mobil Tio. Polda Jawa Barat menjalin komunikasi dengan polisi di beberapa provinsi lain. Setelah bertukar informasi tentang beberapa kasus, mereka akhirnya menemukan bahwa kasus-kasus yang terjadi di berbagai tempat tersebut kemungkinan dilakukan oleh orang yang sama, dan orang itu adalah Tio Budi. Dengan bukti penting di tangan, polisi menangkap Tio, tetapi ia menolak mengaku dan bersikeras tidak bersalah. Karena bukti yang dimiliki jaksa penuntut terbatas, sangat sulit untuk memenangkan kasus jika hanya berdasarkan rambut. Oleh karena itu, jaksa hanya bisa menuntut Tio dengan tuduhan penculikan. Pada Februari 1976, kasus ini secara resmi disidangkan, dan saksi Karina Dewi memberikan kesaksian di pengadilan. Ia dengan tegas menyatakan bahwa orang yang mencoba menculiknya malam itu adalah terdakwa, Tio Budi. Karena bukti penting berupa helai rambut yang ditemukan di mobil Tio, pengadilan menyatakan terdakwa Tio Budi bersalah atas penculikan dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Setelah vonis, jaksa penuntut melanjutkan dengan menuntut Tio atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama terhadap Melisa dan Karin. Tio kemudian dipindahkan ke Jawa Timur untuk diadili. Pada tanggal 7 Juni 1977, kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri di Malang, Jawa Timur. Tio meminta untuk menjadi pengacaranya sendiri, dan hakim menyetujuinya,
melepaskan Tio dari borgol dan rantai. Kasus-kasus serius seperti ini seringkali harus melalui banyak persidangan dan setiap persidangan berlangsung sangat lama. Tio pergi ke perpustakaan di lantai 2 pengadilan dengan alasan mencari informasi dan berkeliaran di antara rak-rak buku. Tetapi saat tidak ada yang memperhatikan, ia melompat ke sebuah jendela dan melompat keluar. Hal itu membuat kakinya terkilir, tetapi ia masih bisa berjalan. Setelah meninggalkan pengadilan, ia berjalan menuju selatan Gunung Bromo. Di sana Tio mencuri makanan, pakaian, dan sebuah senapan dari sebuah rumah di gunung, lalu masuk lebih dalam ke hutan. Setelah 2 hari bersembunyi, ia pindah ke sebuah danau, di mana ia mencuri makanan dan pakaian dari seorang pekemah sebelum melanjutkan pelariannya. Pada tanggal 13 Juni 1977, setelah 6 hari melarikan diri, Tio tidak tahan dengan cuaca dingin dan luka di kakinya yang semakin parah. Ia memutuskan untuk mencuri sebuah mobil dan kembali ke kota untuk berobat. Ia kemudian ditemukan oleh 2 petugas patroli di jalan dan ditangkap. Tio kemudian dibawa ke penjara daerah. Pengacara dan teman-teman Tio mengatakan bahwa bukti yang dimiliki jaksa saat ini tidak dapat membuktikan kesalahannya. Selama ia tenang, ia masih bisa dinyatakan tidak bersalah. Tetapi Tio juga mengerti hukum dan punya idenya sendiri. Saat itu, di kepalanya sudah tersusun rencana untuk melarikan diri. Namun, melarikan diri dari penjara sangat sulit dan ia tidak bisa berhasil sendirian. Tio kemudian teringat seorang teman bernama Karina Bella. Ia adalah mantan rekan kerja Tio dan sudah lama jatuh cinta padanya. Dalam satu kunjungan ke penjara, Karina secara diam-diam memberikan Tio sejumlah narkoba yang kemudian Tio jual kepada narapidana lain seharga 5 juta rupiah. Tio menggunakan uang itu untuk membeli gergaji besi dan denah penjara. Ia menggunakan waktu mandi setiap hari untuk menggergaji lubang di langit-langit selnya. Di atas sel terdapat saluran ventilasi, tetapi Tio menemukan bahwa saluran itu sangat sempit dan tidak muat untuk ukuran tubuhnya saat ini. Ia kemudian berhasil menurunkan berat badan sebanyak 16 kg dengan diet, dan akhirnya ia bisa masuk ke dalam saluran ventilasi. Setiap malam Tio memanjat ke saluran ventilasi untuk mencari jalan keluar. Narapidana lain yang mendengar suara dari atas melaporkannya kepada sipir. Namun, sipir mengira itu mungkin hanya suara tikus yang lewat, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Tio menghabiskan banyak malam menjelajahi saluran ventilasi. Meskipun tidak menemukan jalan keluar, ia berhasil menemukan kantor kepala penjara. Saat itu, sebuah rencana baru terbentuk di benak Tio. Pada tanggal 30 Desember 1977, hari itu masih dalam suasana libur Natal. Banyak sipir masih berada di rumah. Ini adalah waktu paling longgar dalam setahun bagi penjara. Hari itu, Tio yang berusia 31 tahun memulai pelariannya. Ia menumpuk buku di tempat tidurnya dan menutupinya dengan selimut, sehingga dari luar tampak seperti seseorang sedang tidur. Kemudian, ia merangkak masuk ke lubang di langit-langit. Ia bergerak perlahan, takut menimbulkan suara dan ketahuan. Akhirnya, ia sampai di kantor kepala penjara. Tio mengenakan seragam kepala penjara lalu berjalan keluar dari pintu penjara dengan gagah. Baru pada siang hari berikutnya, saat sipir melakukan patroli, mereka menemukan bahwa Tio telah melarikan diri. Saat itu, Tio sudah berada di Surabaya. Setelah Tio melarikan diri, Mabes Polri melancarkan perburuan nasional terhadapnya. Setelah tiba di Surabaya, ia tinggal di sana sebentar lalu pergi ke Bali. Ia menyewa sebuah kamar di dekat Universitas Udayana dan ingin menyembunyikan identitasnya untuk mencari pekerjaan. Tetapi karena tidak bisa menggunakan identitas aslinya, ia terpaksa melakukan pencurian. Ia kemudian melakukan beberapa kasus penyerangan dan pembunuhan di daerah itu. Para korbannya selalu gadis-gadis muda yang cantik. Pada tanggal 12 Februari 1978, lebih dari sebulan setelah melarikan diri, Tio tidak punya uang sepeser pun dan tidak bisa membayar sewa. Ia mencuri mobil lain dan mulai melarikan diri. 3 hari kemudian, pada tanggal 15 Februari 1978, dini hari, ia dihentikan oleh polisi. Di dalam mobilnya, mereka menemukan kartu identitas beberapa mahasiswi, beberapa kartu kredit curian, dan sebuah televisi curian. Pada tahun 1979, Tio yang berusia 33 tahun diadili di Bali. Untuk menjaga citra baiknya di depan dewan juri, Tio meminta Karina Bella, seorang ibu tunggal yang jatuh cinta padanya, untuk bersaksi palsu di pengadilan. Karina percaya Tio tidak bersalah dari awal hingga akhir. Bukti yang dimiliki jaksa tidak cukup kuat, sehingga mereka menawarkan kesepakatan pengakuan bersalah tanpa tuntutan hukuman mati.
Tio harus mengakui pembunuhan 3 korban dan meminta maaf kepada keluarga mereka. Namun, Tio hanya melihat kesepakatan itu sebagai cara untuk menghindari hukuman mati. Ia hanya ingin mendapatkan lebih banyak waktu untuk menemukan celah hukum dan kemungkinan dibebaskan. Ia kemudian meminta maaf kepada keluarga korban, tetapi akhirnya menolak kesepakatan tersebut. Pada bulan Juni 1979, persidangan dimulai. Ratusan media massa menunggu di luar. Selama persidangan, saksi dari pihak penuntut mengatakan mereka melihat Tio mengeluarkan senjata pembunuh dan muncul di TKP. Selain itu, ditemukan bekas gigitan di bokong kiri salah satu korban. Para ahli membandingkan bekas gigitan tersebut dan menemukan bahwa itu identik dengan gigi Tio Budi. Setelah lebih dari sebulan persidangan, pada tanggal 24 Juli 1979, kasus ini mencapai puncaknya. Pengadilan memvonis terdakwa Tio Budi dengan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan menjatuhkan hukuman mati. Kasus ini menggemparkan seluruh negeri dan menarik banyak perhatian publik. Tio Budi yang tampan dan karismatik membuat para pendukungnya tidak percaya ia akan melakukan hal itu. Bahkan ada yang mengirim surat cinta dan hadiah untuk Tio di penjara. Pada bulan Januari 1980, persidangan pembunuhan lain yang melibatkan Tio diadakan di Denpasar. Dalam persidangan itu, para pendukung Tio datang dari seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya memberikan surat cinta kepada pengacara Tio. Saat itu, Tio telah sepenuhnya menjadi seorang bintang. Seorang penggemar wanita mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Tio tampak tidak mungkin melakukan kejahatan. Yang menarik, selama persidangan, ada adegan di mana Tio melamar Karina di depan hakim. Ternyata, setelah Tio masuk penjara, Karina meminta Tio untuk menikahinya agar memiliki hubungan yang lebih kuat. Tio juga telah mengajukan permintaan itu kepada manajemen penjara tetapi ditolak. Karina memberitahu Tio bahwa ia mengetahui sebuah hukum rahasia di Bali, bahwa jika Tio melamarnya di depan hakim, mereka bisa menikah secara sah. Itulah sebabnya Tio melakukannya di pengadilan. Dalam kasus tersebut, Dewan Juri berunding selama 8 jam dan memberikan hasil. Mereka dengan suara bulat menyatakan Tio bersalah, dan pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Selama di pengadilan, Karina sering mengunjungi penjara, dan menyuap sipir untuk mendapatkan kesempatan berduaan dengan Tio, dan kemudian ia hamil. Setelah persidangan, Tio memulai proses banding yang panjang. Seorang jurnalis mewawancarainya, tetapi ia sangat berhati-hati dalam menjawab dan menghindari menyebutkan beberapa masalah penting. Ia mengungkapkan kejahatan awalnya dan perubahan pemikirannya melalui narasi orang ketiga. Awalnya ia membunuh hanya karena harta, tetapi kemudian hasrat menjadi alasan utama. Untuk menghindari dilaporkan oleh korban, Tio kemudian membunuh mereka. Tio menghubungi seorang analis kriminal dari Mabes Polri dan seorang penulis biografi. Orang itu sangat terkejut dengan kepuasan yang Tio ceritakan tentang pembunuhan-pembunuhan tersebut. Tio menganggap dirinya amatir di awal-awal, dan baru pada tahun 1974, ia mulai membunuh secara massal. Namun, ia tidak bersedia mengungkapkan detail kasus dari awal hingga akhir. Pada bulan Juli 1984, sipir melihat 2 bilah gergaji besi disembunyikan di sel Tio, dan curiga ia mencoba melarikan diri. Mereka memeriksa sel, dan menemukan jeruji besi di jendela sel telah digergaji lalu dilem kembali dengan perekat sabun buatan sendiri. Mereka kemudian memindahkan Tio ke sel lain. Beberapa bulan kemudian, penjaga kembali menemukan cermin ilegal di selnya, dan Tio kembali dipindahkan. Pada bulan Oktober 1984, salah satu penyelidik utama kasus Tio mulai terlibat dalam penyelidikan kasus pembunuh Sungai Hijau. Setelah Tio mengetahui tentang kasus tersebut, ia menganalisis aktivitas psikologis si pembunuh dalam suratnya dan membuat profil psikologis pelaku, berharap dapat membantu polisi menyelesaikan kasus tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari hukuman mati. Pada tahun 1986, tanggal eksekusi Tio ditetapkan pada Januari 1989. Tio telah menggunakan semua cara banding, tetapi seiring berjalannya waktu, bukti yang memberatkan Tio semakin banyak. Saat itu, ia bisa menghindari hukuman mati, asalkan ia menandatangani kesepakatan pengakuan bersalah. Tetapi sekarang sudah terlambat. Tio secara sukarela mengakui semua kejahatan yang telah dilakukannya, tetapi ia menolak untuk menjelaskan detailnya, mencoba menunda eksekusi dengan metode tersebut. Salah satu pendukung Tio adalah Diana. Sejak Tio divonis mati, ia melobi keluarga beberapa korban, berharap mereka akan memohon kepada Gubernur Bali.
Tetapi keluarga korban dengan tegas menolak. Mereka mengatakan tidak lagi ingin Tio mengaku. Mereka hanya ingin ia dieksekusi secepat mungkin. Gubernur menyatakan ia tidak akan menunda hari eksekusi Tio dan mengkritik perilaku para pendukungnya. Tio tidak mengaku sejak ditangkap dan tidak mengakui telah melakukan setidaknya 30 pembunuhan sampai ia benar-benar menghadapi hukuman mati. Tio mengatakan ia tidak yakin berapa banyak orang yang telah ia bunuh. Pada malam sebelum dieksekusi di kursi listrik, Tio bersama polisi meninjau kembali beberapa korban di setiap provinsi. Di Jawa Barat, 11 orang, 3 diantaranya tidak teridentifikasi. Di Jawa Tengah, 8 orang, 3 tidak teridentifikasi. Di Jawa Timur, 3 orang. Di Bali, 3 orang. Di provinsi lain, ada beberapa korban lagi yang tidak teridentifikasi. Di antara kasus-kasus tersebut, ada beberapa yang menonjol. Pada tengah malam tanggal 4 Januari 1974, Tio masuk ke apartemen seorang mahasiswi 18 tahun. Setelah memukulnya pingsan dengan batang logam dari rangka tempat tidur, ia menggunakan batang itu untuk melakukan kekerasan seksual, menyebabkan luka dalam yang parah. Gadis itu beruntung selamat, meski tidak sadarkan diri selama 10 hari dan menderita luka seumur hidup. Pada dini hari tanggal 5 Februari di tahun yang sama, Tio menyelinap ke kamar seorang mahasiswi bernama Linda yang bertugas sebagai penyiar radio. Ia memukul Linda pingsan, memakaikannya celana jeans, blus putih, dan sepatu, lalu membawanya pergi. Pada tanggal 8 Agustus 1974, ia melakukan kekerasan seksual dan mencekik seorang gadis yang menumpang di jalan, lalu segera membuang mayatnya ke sungai terdekat. Pada tanggal 2 Oktober 1974, ia menculik Nancy, 16 tahun, di pinggiran kota Solo. Mayatnya ia kubur di dekat sebuah taman nasional. Pada tanggal 31 Oktober 1974, ia menculik seorang gadis 17 tahun setelah ia meninggalkan sebuah kafe. Setelah melakukan kekerasan seksual, ia membuang mayatnya di sebuah ngarai. Pukul 07.16 pagi tanggal 24 Januari 1989, Tio Budi, 42 tahun, dieksekusi di kursi listrik di Lembaga Pemasyarakatan Bali, mengakhiri kehidupan kriminalnya. Setelah mendengar berita kematian Tio, ratusan orang bersorak-sorai di padang rumput di seberang penjara. Beberapa bernyanyi, beberapa menyalakan kembang api. Semua orang merayakan karena bajingan menjijikkan itu telah dihukum mati. Para pendukung Tio sangat berduka, dan beberapa penggemar wanita mengalami gangguan saraf setelah mengetahui kematiannya. Adapun ketiga wanita yang pernah menjalin hubungan dengan Tio, mantan pacarnya, Stefani, menikah dengan orang lain segera setelah Tio membalas dendam padanya. Elisa akhirnya melihat wajah asli Tio setelah ia dipenjara dan dengan cepat menikah dengan orang lain. Sedangkan Karina, setelah mengetahui pengakuan Tio, akhirnya menyadari betapa dalam ia telah ditipu. Ia membawa anak-anaknya dan memulai hidup baru secara anonim. Kisah Tio telah diadaptasi menjadi banyak film selama beberapa dekade berikutnya. Ironisnya, ia telah membunuh begitu banyak gadis, tetapi menjadi pembunuh berantai yang paling banyak digemari oleh perempuan di negaranya.